Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap belajar? Sudah siapkan perlengkapan belajar, alat tulis dan buku paketnya? Oke, hari ini kita akan tetap belajar seperti biasa. Walaupun belum bisa belajar secara tatap muka, tetapi kita masih bisa belajar secara daring. Oke, pembahasan kita hari ini ialah bab 3, semua bersih, hidup jadi nyaman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti toharoh. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam hadas dan najis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara toharoh. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan hikmah toharoh. Oke, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk presensi hari ini, anak-anak bisa mengisinya lewat link Google Formulir di bawah ini. Ibu sudah kirimkan lewat grup WA, atau jika anak-anak bingung, bisa menuliskan presensi di kolom komentar dengan menulis nama dan kelas. Oke, sudah paham? Ya, kepada materi inti yaitu pengertian toharoh. Toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf di Ka'bah, dan lain sebagainya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua yang harus dibersihkan termasuk badan, pakaian, dan tempat, lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita, terlebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian, cara bersuci dari hadas. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jika kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, hilang akal, contohnya tidur ketika sholat, ketika mengaji. Kemudian yang ketiga, ada bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kemudian, cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kemudian yang kedua, hadas besar. Jika kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Yang pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Nah,
Kemudian tata cara toharoh. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas. Betul, untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Caranya adalah dengan melakukan yang pertama niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan menjadi nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pada saat mandi wajib kita disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, kemudian berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Yang kedua, tata cara bersuci itu yaitu wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah yang pertama niat, kemudian mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib dan berdoa setelah berwudu. Yang ketiga yaitu tata cara tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan, seperti tidak ada air untuk berwudu ataupun sakit. Jika terkena air maka akan lebih parah sakitnya. Kemudian tata cara bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat, kemudian mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, kemudian mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu, kemudian mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Kemudian hikmah toharoh. Yang pertama adalah hidup bersih dan terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Adapun tujuan pembelajaran kita yang tadi adalah peserta didik dapat mengetahui arti toharoh. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan macam-macam hadas. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tata cara toharoh. Dan peserta didik dapat menyebutkan hikmah toharoh. Untuk mengetes kemampuan anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan tugas dengan mengisi tabel yang ada pada buku paket pada halaman 41 dengan mengisi jenis hadas dan cara mensucikannya, dan juga pada halaman 42 yaitu dengan mengisi jenis-jenis najis dan juga cara mensucikannya. Baik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.